Tuhan masih berikan kepercayaan kami untuk tetap bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan jika kami bisa datang ke tempat ini dengan kondisi yang tidak baik, tetapi Tuhan mampu menghantarkan kami di bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan jika banyak sedang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini melalui web streaming. Diberkati mereka juga Tuhan, dan jemaat-Mu yang dalam pergumulan masalah kehidupan mereka, tantangan, persoalan, lalu diberkati mereka agar mereka tetap kuat dan mampu melewati semua tantangan hidup itu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pada firman Tuhan pagi ini, hamba-Mu dipercayakan untuk merenungkan, hamba-Mu yang terbatas. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menyentuh kami semua, bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun, sehingga firman itu yang akan menumbuhkan dan menguatkan firman pengharapan kami dalam menghadapi segala kondisi dan situasi yang tidak baik. Biarlah otoritas Tuhan yang kata-kata kepada hamba-Mu dan kami semua di tempat ini dan dimanapun saudara berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema besar kita dalam Naskah Anak Gereja Kalimantan Evangelis mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, nas ini sangat viral. Bisa Bapak Ibu Saudara cek di Google pertentangan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus nyuruh murid-muridnya mencuri keledai. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini mengambil keledai tanpa bertanya dulu, benarkah bahwa keputusan Yesus ini bukan sebenarnya secara tiba-tiba. Waktu dia berjalan dengan murid-muridnya, ketika dia melihat keledai langsung dia menyuruh muridnya, bukan demikian. Sebenarnya keputusan ini sudah direncanakan dan dipersiapkan Yesus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari sudah Yesus mempersiapkan, dan menurut William Berkeley dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan Tuhan memerlukannya. Kata ini sebenarnya adalah kata sandi yang hanya dikenal oleh pemilik keledai dengan Yesus. Artinya bahwa ketika Yesus mempersiapkan jauh-jauh hari, ada komunikasi antara pemilik keledai dengan Yesus. Yesus bilang begini, dia mengatakan mungkin anggap saja namanya Pak Wawan. Pak Wawan, Yesus bilang, nanti kalau saya tiba waktunya saya ke Yerusalem pada perayaan puncak Paskah, saya akan memerlukan keledai, kata Pak Wawan. Ambil saja nanti. Dan tiba saatnya Yesus mengikuti perayaan Paskah yang sangat besar yang diadakan di Yerusalem. Tiba saatnya dia memerlukan keledai, maka dia menyuruh murid-muridnya. Dia mengutus murid-muridnya untuk mengambil keledai itu. Dengan pesan, yang menyampaikan pesan pada murid-muridnya, katakanlah kalau ada pemiliknya, Pak Wawan nanti atau orang menanyakan, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya. Itu kata sandinya. Itu bukan secara tiba-tiba. Artinya bahwa apa yang dipiralkan orang bahwa Yesus mencuri itu salah, mengajarkan murid-murid mencuri itu salah. Tiba-tiba dia berjalan dengan keledai lalu Yesus mengambil tanpa bertanya dulu kepada Tuhannya, salah. Kenyataannya adalah bahwa dia sudah berkomunikasi beberapa hari yang telah lewat, tapi Alkitab tidak mencatatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus harus mengambil keledai? Kita bisa melihat misalnya dalam kitab 1 Samuel pasal 6. Saya baca dalam ayat yang ke-7. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tapi bawalah anak-anak kembali ke rumah. Kenapa keledai? Karena keledai yang dimaksud oleh Yesus ini adalah binatang yang belum pernah kena kuk, belum pernah ditunggangi oleh siapapun, belum pernah memikul beban. Kemudian yang kedua, karena ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang suci daripada kehendak Kristus. Kemudian yang ketiga adalah itu memang sengaja Yesus pilih, bahwa keledai itu nanti punya tujuan maksud untuk membersihkan
segala kotoran, segala hal-hal yang sifatnya merusak moral, membersihkan bait Allah. Bahwa keledai itu tujuannya adalah untuk membersihkan, hanya simbol sebagai pembersihan. Karena pada saat itu adalah puncak perayaan nasional, perayaan Paskah yang diadakan oleh orang Yahudi. Karena waktu itu banyak orang datang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah datang ke Yerusalem untuk membawa berbagai binatang untuk dipersembahkan sebagai korban Paskah. Pada peristiwa itu banyak peziarah-peziarah yang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan dan terlibat secara langsung pada perayaan yang sangat besar, yaitu Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak heran kalau banyak orang yang waktu itu berteriak Hosana, Hosana, Hosana. Berbondong-bondong orang datang di pinggir kiri dan kanan. Mereka hanya memberikan ruang untuk Yesus masuk. Karena waktu itu memang banyak peziarah-peziarah. Tetapi Hosana yang diucapkan oleh orang-orang penjara waktu itu bukan yel-yel, bukan semacam yel-yel yang kita ucapkan. Tetapi Hosana waktu itu mengandung makna dan pesan yang sangat amat dalam. Artinya, apa artinya Hosana waktu itu adalah mengandung harapan, seruan. Karena waktu itu orang-orang miskin mengalami penindasan. Mereka rindu ingin mendapatkan pembebasan kembali seperti kejayaan-kejayaan umat Israel di masa lampau. Hosana waktu itu bukan yel-yel semata diucapkan karena kegembiraan mereka, tetapi mereka membutuhkan pertolongan agar Yesus membebaskan mereka dari kesukaran, kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang Yahudi Israel dalam penindasan waktu itu. Itulah Hosana yang mereka ungkapkan dengan harapan bahwa Yesus nanti akan membebaskan mereka dari masa-masa kesusahan dan kesulitan yang dihadapi mereka. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang berada di rumah dan dimanapun yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan pesan apa yang mau disampaikan Yesus dalam Injil Matius pasal 21 ini, saya tertarik berbicara tentang Hosana, tentang harapan minta tolong, tentang harapan ingin dibebaskan dari masa-masa kesukaran. Dari minggu kedua, kalau tidak salah ketiga bulan Maret, bahkan sampai tanggal 5 April ini, persis sama apa yang dialami oleh orang-orang Israel waktu itu, orang-orang Yahudi ketika mereka ziarah ke Yerusalem. Mereka mengalami kesukaran dan kesulitan itu dan hampir sama. Dan momennya sama, Bapak Ibu Saudara. Kita mendekati Paskah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Hari ini juga kita bersama-sama mengalami kesusahan dan kesulitan, yaitu mengalami masa-masa di mana semua manusia di belahan dunia ini, termasuk di Kalimantan Tengah dan juga di Katingan, hampir semua orang berdoa, baik itu di rumah, di gereja, di mana-mana mereka berdoa tentang seruan agar COVID-19 ini cepat berlalu, agar COVID-19 ini cepat hilang dari kehidupan dunia ini. Banyak orang yang berdoa, dan menurut perkiraan pandemi COVID-19 ini bisa berlanjut bahkan mungkin sampai bulan Mei, bahkan bulan Juni. Semakin banyak orang yang berdoa, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, pemuda, orang tua, lansia, gereja, masjid, dan semua agama terlibat di dalamnya. Tetapi ada yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Virus corona ini ada yang menarik. Meskipun orang memprediksi, memperkirakan bahwa akan berakhir itu pada bulan Juni, bahkan ada yang memperkirakan susah akan berakhir. Tetapi ada yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada yang menulis dan ada yang memposting dampak COVID-19, dampaknya yang positif, yang menarik. Ini yang menarik. Bapak Ibu tahu apa yang menjadi dampak positif yang menarik? Ada yang bilang bahwa ini kesempatan kita berkumpul dengan anak-anak. Dampak positifnya, yang dulu mungkin ayah dan ibunya jarang bertemu,
karena tersinta waktu di kantor, di pekerjaannya, sehingga bertemu pun mungkin hanya berapa detik, kemudian berangkat lagi dan anaknya tidur sendiri. Tetapi ketika pandemi COVID-19 ini, dampak positifnya orang tua bisa berkumpul, bahkan mengadakan ibadah di rumah. Kadang-kadang anak bisa menjalankan tugas sebagai tugas, bisa membawa dalam doa, membaca Alkitab. Kemudian juga ada dampak-dampak yang positif yang diposting oleh beberapa orang. Saya terima tantangan ini. Yang jarang memposting dengan pasangannya diposting. Ini pasangan saya terima tantangan. Maaf yang jomblo. Ada yang jomblo? Ada yang memposting, saya terima dengan tantangan. Anggrek yang mulai berbunga diposting juga, saya terima tantangan. Dengan anggrek yang merah, yang indah, yang cantik, saya terima tantangan. Ada juga yang memposting zaman jadulnya, waktu keren fotonya, waktu masih ganteng dan cantiknya, bodinya masih luar biasa. Dia memposting, saya terima tantangan ini. Ada yang memposting mereka beribadah di alam terbuka, saya terima tantangan ini. Dan banyak orang yang peduli, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berbagi, mulai dari gereja, lembaga sosial masyarakat yang lainnya, kantor, berbagi. Bahkan ada yang memberikan secara gratis untuk disemprot kendaraan dan mobilnya. Banyak hal-hal yang menarik dari peristiwa COVID-19 ini, dan dampak yang positif yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, jika hari ini semua orang berdoa memohon COVID-19 ini cepat berlalu, tetapi masih belum juga berlalu sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, juga yang lain mungkin anggota keluarga yang sakit berdoa sampai hari ini juga masih belum mendapatkan kesembuhan. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini berdoa tentang rencana pernikahan yang tertunda, tentang acara pertemuan, ibadah keluarga, ibadah syukur yang tertunda, jika hari ini masih belum ada tanda-tandanya, apa yang kita doakan itu terwujud, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mendengar seruan kita. Percayalah bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita harapkan, percayalah Tuhan punya rencana yang jauh indah dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita pikirkan. Saya ngomong ini bukan berarti saya sempurna, Bapak Ibu Saudara. Saya berbicara hari ini bukan berarti bahwa saya sempurna. Saya juga kadang bisa semangat, saya juga bisa kadang lemah. Mengalami peristiwa pandemi COVID-19 ini, saya kadang-kadang juga merasa lelah dan letih. Saya juga bergumul, Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar jemaat mengeluh, keuangan mereka semakin merosot. Ada yang memantap harga karet turun, bahkan tidak ada yang beli. Karet menumpuk di rumah mereka. Ada yang bekerja tapi penghasilan mereka sangat menurun, 50% bahkan sampai 70%. Banyak lagi pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh sidang jemaat. Dan itu juga menjadi pergumulan saya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin pergumulan kita semua. Tetapi apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa dan pengalaman yang pahit yang menimpa hidup kita, jangan kita selalu menyalahkan orang lain. Jangan kita menyalahkan keadaan. Jangan kita menyalahkan situasi. Jangan kita menyalahkan orang-orang tertentu. Karena masih ada orang yang berpikir positif. Masih ada orang yang berpikir baik. Di masa-masa yang sulit ini, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap persoalan ini? Itu yang penting. Apakah kita tetap menaruh percaya pada Yesus Kristus? Apakah kita tetap memiliki kreativitas kita untuk berkembang meskipun kita berada di rumah? Hari ini banyak orang berkembang, kuliah di rumah, membuat kue di rumah yang dulunya sering beli, akhirnya sekarang membuat kue di rumah. Banyak waktu kita bersama-sama dengan keluarga, dan banyak waktu kita bisa bekerja. Dalam kesendirian kita, mungkin dengan suami, istri kita, dan anak-anak
Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Masalah memang tetap ada, tetapi jangan kita batasi oleh masalah. Kita dikaruniakan Tuhan oleh hikmat kebijaksanaan untuk bisa berkreatif. Kita bisa bayangkan bangsa Israel dulu yang mengalami kelaparan bertahun-tahun, tetapi Tuhan pelihara mereka. Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah kita tetap menaruh pengharapan, percaya di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir yang saya mau katakan dari firman Tuhan kita hari ini, ketika Yesus dilulukan di Yerusalem, Yesus mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kepada saya, pada kita semua di gereja ini, kepada Bapak Ibu Saudara di rumah, Dia hadir di dunia ini ketika Dia mengendarai seekor keledai. Dia melintasi kota musuhnya Yerusalem. Banyak orang yang membencinya. Dia mau mengatakan kepada dunia, saya datang bukan ingin membangun tahta kerajaan dunia. Saya datang hari ini sedang membangun tahta yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya bangun. Saya membangun kerajaan yang ada di hati Bapak Ibu Saudara. Saudara, mujizat yang terbesar yang kita semua miliki adalah bahwa Tuhan menaruh imannya, menaruh dirinya dalam hati setiap kita. Itu mujizat terbesar dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan pernah kecewa kalau mungkin senyum kita tidak menarik. Kita jangan pernah putus asa kalau mungkin penampilan kita tidak menarik. Tetapi siapa yang mengira bahwa kita memiliki hati yang tulus? Siapa yang bisa menilai kita dari tampilan kita kalau kita memiliki hati yang murni? Ketika kita mengasihi orang tua kita, ketika kita mengasihi teman kita, ketika kita mengasihi gereja kita. Siapa yang bisa menilai penampilan kita? Tuhan taruh di dalam hati kita dan Bapak Ibu Saudara. Orang bisa bilang, bro, kamu ketinggalan zaman, gayamu, tampilanmu. Tapi siapa yang bilang hatinya? Kebaikan hatinya melebihi segala zaman. Siapa yang bisa bilang? Ada orang yang penampilan keren, tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja, tapi dia menunjukkan kebaikannya melebihi segala zaman. Siapa yang bisa menilai kita? Tuhan taruh di dalam hati kita. Orang bilang, mungkin ada yang berkata, bro, kamu jomblo ya, sampai sekarang belum dapat jodoh. Tapi siapa yang tahu hatinya? Dia lebih mengasihi lebih dari pasangan suami istri. Dia bisa mengasihi gereja dengan sungguh-sungguh walaupun dia jomblo. Dia bisa mengasihi orang tuanya melebihi segala-galanya. Dia bisa mencintai sahabatnya melebihi segala-galanya. Maka orang akan melihat bukan jomblonya lagi, tapi hatinya. Tuhan taruh itu dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan di akhir penghujung kisah, ini penghujung kisah Yesus dilulukan di Yerusalem. Dia menceritakan ini kisah kematian saya yang dramatis. Yesus mengatakan bahwa bukan kematian itu sesuatu yang indah bagi Yesus, tetapi Yesus mau mengatakan kematian itu karena cinta saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mati demikian. Itu bukan karena kematian itu indah, tetapi karena cinta dan kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak pernah menuntut kita untuk mati seperti Dia. Yesus tidak pernah menuntut kita mengorbankan harta benda kita, menjual segala properti, harta kekayaan kita. Yesus tidak pernah meminta kita demikian. Yang Yesus hanya tuntut adalah ketika firman diperdengarkan kepada kita, ketika ibadah dilaksanakan, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita mengasihi, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, ketika kita memuji. Maukah kita memuji dan berbagi dengan hati kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini banyak orang berbicara tentang lockdown. Banyak orang yang berbicara tentang lockdown. Tetapi jangan lockdown hatimu untuk Tuhan isi. Walaupun mungkin orang berbicara lockdown di mana-mana, di rumah tangga suami istri bicara lockdown, teman bicara lockdown, gereja juga berbicara tentang lockdown. Tetapi marilah kita berdoa hari ini, jangan lockdown hati Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini kita berdoa, berdoalah besok dan seterusnya. Minta hatimu seperti
selalu dalam penyembahan kepada Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati firman.